Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Kali ini aku mau ajak teman-teman untuk belanja hemat untuk beberapa hari ke depan aja. Karena untuk budget di minggu ini juga atau beberapa hari ke depan itu hanya 50.000. Kira-kira aku belanja apa aja ya? Simak video ini sampai selesai. Aku belanjanya di warung langganan. Kata umi aku, di sini tuh yang jual bukan istrinya ya teman-teman, tapi lebih ke suaminya. Jadi istrinya Masya Allah tabarakallah pergi umroh dan suaminya yang sementara ini menggantikan beliau untuk menjaga warung. Alhamdulillah ya, karena memang selama ini juga ketika aku belanja di warung ini, beliau pun ya sebagai suami itu membantu istrinya ya, kayak untuk bungkusin belanjaan, atau mungkin kalau ada yang pengen bumbu dapur beliau yang bungkusin ya. Jadi memang suaminya ini selalu bantu pekerjaan istrinya saat di warung teman-teman. Alhamdulillah ya. Oke, ini aku lagi pilih kentang karena tadinya tuh aku mau beli ikan tapi nggak ada, karena kan beliau sendiri ya di warung sayur, jadinya ya udah aku beli yang ada aja. Ikan juga tadi tuh aku lihat cuman kayak lele sama ikan mas doang, dan itu pun diambil sama orang lain. Kalau untuk ayam itu rata-rata dari kulkas semua ya teman-teman, jadi aku nggak beli, tapi aku belinya itu di warung depan warung sayur ini, karena memang ada ayam potong ya di seberang warung sayur ini teman-teman. Nggak lama lagi kita bakal menyambut bulan suci Ramadan. Nggak tahu ya di tanggal 1 atau di tanggal 2 Februarinya kita akan mulai Ramadan. Kalau aku lihat di tanggalan sih tanggal 31 Maretnya udah lebaran ya teman-teman. Jadi kita kurang lebih 30 hari itu menjalankan puasa. Alhamdulillah ya. Aku belum ada rencana untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan, jadi ini aku belanja untuk beberapa hari ke depan aja. Kemungkinan besar sih untuk bulan puasa itu aku nanti belanja lagi ya, karena kan ini cuma 3 atau 4 hari aja. Biasanya ya kalau awal puasa itu yang paling dicari adalah protein hewani, karena memang yang paling gampang diolah, yang paling satset ya menurutku juga ketika di awal puasa. Jadi kalau udah pertengahan puasa kan kayak udah mulai terbiasa ya dengan kondisinya, dengan suasananya. Tapi kalau awal puasa kita mungkin agak kaget, khawatir bangun kesiangan, jadi kita harus mempersiapkan, atau sore harinya kita udah harus masak-masak ya biar paginya itu nggak terlalu kesiangan. Oke, kita lanjut ke video. Ini aku udah sampai rumah, aku udah bongkar belanjaan, dan ini aku mau cuci ayam. Aku beli 1/4 lebih ya, itu harganya di 13.000. Aku minta bagian dada karena rencananya ayam ini tuh pengen aku masak semur ayam aja. Tadinya tuh aku pikir kayaknya enak gitu bikin garang asem ayam, atau mungkin yang berkuah-kuah seger ya, kuah kuning gitu. Tapi karena kunyitnya itu di rumah habis dan aku juga nggak mungkin ya beli lagi karena budgetnya juga ngepas, akhirnya ya udah aku bikin semur aja, karena di rumah juga kecap masih utuh teman-teman, masih 2 pieces yang harga 2 ribuan. Nah ini untuk ayamnya aku potong kecil-kecil kotak kayak gini aja. Ini juga masih kebesaran sih ya untuk anak-anak, jadi paling ketika aku masak nanti yang paling aku belah lagi nanti untuk ayamnya ya. Ngomongin hemat di bulan puasa kayaknya memang nggak bisa dipungkiri ya, kita pengeluaran justru lebih banyak di bulan puasa dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kayak misalnya kita pada saat buka puasa kita pasti pengen yang namanya gorengan, kemudian juga yang seger-seger, itu mah kurang lebih habis 20.000 ya untuk buka puasa aja. Justru kalau untuk masakannya itu kita jauh lebih hemat gitu ketimbang kita beli bukaan ya teman-teman. Karena yang namanya kita buka puasa itu atau sahur tergantung pembiasaan. Ada yang setelah sahurnya itu makan, ada juga yang enggak. Jadi itu bikin bener-bener awet nasi atau beras, dan juga bikin awet si lauknya teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi hemat itu di bulan puasa dibilang hemat juga ya nggak mungkin ya, karena kita pasti beli untuk bukaan puasa. Oke, lanjut lagi kita ke video. Ini aku beli bawang merah, bawang putih harganya Rp5.000. Alhamdulillah. Ini aku dapat 1 bonggol bawang putih dan cukup untuk beberapa hari ke depan, karena aku juga masih ada stok bawang putih, bawang merahnya juga ya. Aku beli kentang itu harganya di 10.000 untuk setengah kilonya. Ini juga aku beli tomat harganya 3.000, dapat lumayan ya, dapat 5 buah teman-teman. Karena udah habis banget, aku tuh butuh tomat untuk stok sambal. Karena aku juga
cabai habis, jadi aku juga beli cabai. Ini harganya di Rp5.000. Aku bilang 5.000 cabai campur ya teman-teman. Tadinya tuh aku pengen beli 3.000 aja, tapi kata suaminya tukang sayur 4.000 ya katanya. Oh mungkin lagi naik kali ya untuk harga cabai. Jadi aku bilang ya udah 5.000 tapi campur, daripada ya teman-teman beli 4.000 cuman merahnya aja, karena kan untuk bikin sambal kita butuh cabai rawitnya juga ya. Oke, ini untuk cabainya udah selesai, aku masukkan dan aku potekin juga. Ini juga aku beli tempe. Selonjoran ini harganya di Rp5.000, dan seperti biasa untuk tempe ini bahkan aku bagi dua ya teman-teman. Yang setengahnya lagi mau dibikin sambelan tempe, yang setengahnya lagi itu untuk teman makan si sawi nanti, karena untuk sawinya rencananya mau dibikin sup ya. Oke, kita lanjut lagi ngebahas soal bulan puasa dan bagaimana sih caranya kita bisa meminimalisir ya pengeluaran pada saat di bulan puasa. Nah, biasanya ibu rumah tangga tuh kalau misalnya nggak mau beli terus ya setiap harinya gorengan, itu disiasati dengan cara membuat sendiri. Kayak misalnya bakwan, kita beli kayak sop gitu ya 3.000 atau 5.000, dan sisanya bisa untuk bikin bakwanan gitu ya teman-teman. Dan memang ketika di bulan puasa seperti ini kita harus membedakan budget untuk beli bukaan puasa atau untuk masak ya, karena nggak bisa kita campur, khawatirnya bakalan boncos ya di pertengahan bulan. Kalau untuk es ya kita siasati juga bikin sendiri, kayak misalnya es batu. Kemudian juga kita usahakan beli sirup di awal bulan pada saat belanja bulanan. Dan untuk es-es yang lainnya itu kita bisa beli bahan-bahannya ya, yang pastinya jauh lebih hemat. Kayak misalnya kita beli cincau di pasaran, atau mungkin beli buah belewah ataupun buah melon, itu bisa untuk seminggu ya teman-teman, tergantung kita seberapa banyak kita konsumsi setiap harinya. Kalau untuk penghilang dahaga mah ya teman-teman, sirup dicampur air juga cukup ya, tapi kan kadang kita pengen yang lebih gitu, ada campuran esnya, ada campuran cincaunya, buah-buahannya gitu ya. Kadang memang kita cuma lapar mata aja ya, ketika kita buka puasa, minum air putih dan minum yang manis sedikit aja kayaknya udah kenyang banget. Oke, ini kita lanjut lagi video ya. Ini udah selesai untuk potongin tempenya. Tempe yang ini tuh untuk sambelan tempe ya. Jadi aku pisahkan wadah untuk sambelan tempe dan untuk tempe goreng biasa teman-teman. Lanjut lagi, di sini tuh aku beli sawi putih harganya Rp2.000. Murah banget ya teman-teman. Aku lihat ini sawi putih yang gak terlalu banyak lubang-lubang untuk uletnya ya, jadi insya Allah ini aman. Dan aku belah dua karena di wadahnya tuh nggak muat kalau aku masukin semuanya. Lanjut, ini yang terakhir aku beli bakso. Ini harganya di Rp5.000 atau 6.000 gitu ya, aku lupa. Ini rencananya mau aku bikin sup barengan sama sawi putih ya teman-teman, jadi kayaknya segar gitu. Karena 2 pekan kemarin tuh aku makannya santan terus, jadi minggu ini tuh aku pengen yang bening-bening aja. Oke, untuk meal plan-nya aku bakalan tulis di kolom deskripsi aja ya teman-teman. Nah, setelah food prep aku lanjut lagi untuk menata piring, karena kemarin sore tuh aku udah nyuci piringnya. Piringnya udah tiris, jadi aku tinggal tata aja di rak piring ini. Ini juga aku tuh sambil cari wadah dan juga tutupnya, karena kalau udah kepisah gitu ya teman-teman, aku tuh suka agak repot gitu nyarinya, nggak entah wadahnya di mana, tutupnya di mana. Jadi kan kalau lagi food prep tuh kita cari-cari dulu ya, dan buat aku tuh kayaknya kerempongan banget. Jadi lebih baik pada saat kita selesai nyuci piring, ditata piringnya di rak piring ya, itu kita udah selesai semuanya, udah satu set wadah dengan tutupnya juga. Kadang Pak suami tuh bantu aku ya soal menata piring ini, tapi ya random teman-teman. Kayak piring plastik tuh di mana, mangkuk di mana. Kalau aku kan lebih tertata gitu ya. Piring plastik ya piring plastik semua, mangkuk ya mangkuk semua gitu teman-teman. Dan aku utamain kalau untuk piring plastik itu adanya di bagian depan. Karena ketika anak-anak itu buka rak piring, mereka pasti ngambil yang paling depan dan paling kanan ya biasanya. Makanya aku tuh nggak rubah untuk posisinya. Kalau untuk piring beling itu semuanya di bagian belakang dan bagian kanan, karena itu yang paling sering buka ya paling aku dan suami. Kalau untuk mangkuk aku taruhnya di bawah, dan untuk mangkuk yang beling juga taruhnya di paling belakang. Aku se-prepare itu sih kalau untuk menata rak piring, karena memang biar anak-anak juga nggak kesulitan dan nggak bahaya juga ketika ada piring yang jatuh di dekat rak piring gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini aku lagi memasak air karena di panci ini sudah habis ya teman-teman.
Oke teman-teman, untuk videonya aku akhiri sampai di sini ya. Terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat. Semoga videoku juga bisa menginspirasi untuk ide menu hariannya atau belanja hematnya dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.